Ada berkat Tuhan bagi setiap jemaat, baik di kota, di pinggiran kota, dan pedalaman. Ada berkat Tuhan. Namun berkat itu bukan untuk dinikmati sendiri-sendiri, tetapi bersama, dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga keadilan Tuhan dinyatakan menyeberangi batas kota dan desa, menyeberangi batas daratan dan air, menyeberangi batas tembok gereja dan tembok-tembok teritori kejemaatan. Kerajaan Allah yang tidak terbatas dinyatakan. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 432 ayat yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Persekutuan yang mampu menghadirkan keadilan berkat Allah akan berlimpah sukacita, melahirkan individu yang kuat dalam pergumulan, optimis akan masa depan gereja, menjamin loyalitas iman karena umat melihat begitu banyak kehadiran Tuhan melalui kehadiran setiap warga jemaat. Kerajaan Allah penuh karunia diberitakan bagi isi dunia. Sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat, marilah dengan sukacita kita berdiri untuk memuliakan Tuhan karena kasih-Nya besar bagi kita. Kita menyanyikan Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan bersekutu, beribadah dan memuji, memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami,
agar kami dapat beribadah dengan penuh syukur. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 19 ayat 2-7 berbalasan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Dirang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Dipersilakan duduk. Ibu Bapak sekalian, kita mau mendengarkan paduan suara Rahel. Lagunya Inilah Diriku Tuhan. Lihat
Bapak. Jos, Ikram, ada nggak? Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus untuk pelayanan firman pada malam ini. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, kami datang sebagaimana adanya kami. Engkau mengenal setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu ketika kami berjalan benar ataupun serong, ketika kami berkata yang baik ataupun yang menyakitkan. Tuhan tolong kami, dalam hidup ini kami mengakui bahwa begitu banyak persoalan yang kami hadapi, kesalahan yang kami buat, tetapi Engkau begitu mengasihi kami dan senantiasa memanggil kami untuk maksud keselamatan ini, dan Engkau bahkan menyapa kami dengan firman-Mu, supaya kami tahu dan kami bisa mengukur sampai sejauh mana perjalanan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh menjadi bagian kami dan memotivasi kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, ya Allah Bapa di surga. Dan Roh-Mu jugalah yang mendiamkan semua suara dalam hati kami, sehingga kami hanya mendengar suara Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Kita baca dari kitab Wahyu,
pasalnya yang ke-21 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 17 sampai 18. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan judul yang diberikan, Yerusalem yang baru. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Haleluya. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kitab Wahyu merupakan bagian terakhir dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Dan dalam kitab Wahyu ini kita melihat begitu banyak hal-hal yang memakai simbol-simbol, baik itu binatang atau simbol-simbol benda-benda, yang semuanya itu mau menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang mau dibahasakan atau apa yang dilihat oleh si penulis. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kitab Wahyu ini atau kata Wahyu sendiri dari kata apokaliptik, ya. Artinya ia mengungkapkan, kitab yang mengungkapkan hal-hal atau menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dan hal-hal apa sebenarnya yang terjadi di masa depan? Tidak lain itu adalah menyangkut kehidupan, perjalanan kehidupan manusia. Nah, kita tahu bahwa kitab Wahyu ini juga ditulis oleh seorang nabi atau katakanlah seorang Yohanes, seorang yang begitu gigih di dalam pemberitaan firman, seorang yang benar-benar tekun menjalani iman percayanya kepada Yesus dan selalu mau menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang. Tetapi di dalam pewartaan, di dalam pekerjaannya, ia mendapat hambatan yang luar biasa. Dan memang bukan cuma Yohanes ini saja yang mendapat hambatan yang luar biasa, tapi hampir pada zaman itu semua orang Kristen berada dalam penindasan, berada dalam penganiayaan ketika mereka diperintahkan oleh Romawi, ya, kaisarnya pada waktu itu Domitianus, untuk bagaimana harus menyembah kepada raja itu atau kepada kaisar dan bahkan menyebut dia sebagai Tuhan dan Allah. Nah, ini kan sesuatu yang memang benar-benar bertentangan dengan kekristenan. Suatu yang menentang atau katakanlah kata hati daripada seorang yang beriman kepada Tuhan, tentu itu akan sangat menyalahi. Itu merupakan satu tekanan tersendiri. Karena kalau ia tidak melakukannya maka ia akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman itulah yang kita lihat juga terjadi dalam kehidupan Yohanes ini, ketika ia harus dibuang di Pulau Patmos. Jadi kehadiran atau keberadaannya daripada Yohanes ini adalah salah satu wujud dari kondisi penghukuman yang dialami karena ia tidak mau taat kepada perintah kaisar atau pemerintahan pada waktu itu untuk menyembah kaisar sebagai Allah atau menyebutnya sebagai Tuhan. Sehingga ia harus mengalami pembuangan, menjalani masa penghukumannya. Tapi di dalam menjalani masa penghukuman ini apa yang terjadi Bapak Ibu?
ia memiliki satu pergumulan yang luar biasa karena ia mengetahui, ia menyadari begitu banyak orang di luar sana, begitu banyak orang yang ada di seberang sana, di luar dari Pulau Patmos ini, banyak orang yang berada dari lingkungan kehidupannya yang sementara menjalani hukuman ini, juga berada dalam ketertekanan, berada dalam keterpurukan. Bahkan mereka juga terancam penganiayaan. Sehingga Yohanes merasa terpanggil untuk bagaimana ia juga bisa menguatkan mereka. Bagaimana ia bisa memotivasi mereka. Dan Allah memakai Yohanes ini untuk menyampaikan nubuatannya. Untuk menyampaikan sesuatu yang bisa membangkitkan mereka dari keterpurukan itu. Nah, disinilah kita melihat bagaimana peranan daripada kitab Wahyu ini yang mau menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi ke depan, atau katakanlah mau membawa umat Tuhan supaya melihat kepada lambang-lambang yang bisa membuatkan mereka itu kuat, untuk membuat mereka tabah atau katakanlah termotivasi untuk bagaimana menghadapi situasi yang tidak kondusif ini. Nah, apa yang kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 17 sampai 18 tentang penggambaran satu kondisi daripada Yerusalem atau satu kondisi dari Bait Allah, satu kondisi yang boleh dikatakan bukan diciptakan oleh manusia, bukan dibangun atau bukan dibuat oleh manusia, tetapi sesuatu yang didatangkan, dihadirkan oleh Allah itu sendiri. Jadi manusia ini hanya bisa menerima, manusia ini hanya bisa membayangkan, hanya bisa melihat, hanya bisa menggambarkan di dalam image mereka sesuatu yang sebenarnya Allah sendirilah yang menjadi arsiteknya. Allah sendiri yang akan membuat semuanya itu. Untuk apa Allah membuat semuanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Paling tidak adalah supaya umat Tuhan ini terbawa kepada satu suasana yang bisa melepaskan mereka dari kondisi ketertekanan hidup. Supaya mereka bisa terhibur, mereka bisa dikuatkan bahwa mereka tidak sendiri menghadapi situasi ini. Tapi ada hal-hal yang menguatkan, bahkan bukan saja hal-hal yang ada di lingkungan mereka, tetapi keterlibatan Allah secara langsung itu yang akan menguatkan, itu yang akan membuat mereka tidak merasa sendiri menghadapi situasi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingat ada satu kisah seorang yang buta, yang sementara dirawat di sebuah rumah sakit. Si bapak yang buta ini, kebetulan dia mendapat teman sekamar, seorang anak muda yang karena nakalnya, yang karena ya namanya sebagai seorang pemuda, ia mengalami kecelakaan dan ia berada dalam satu kondisi yang kritis, berada dalam kondisi yang parah. Tapi dengan berjalannya waktu, ia kemudian mulai sadar dan ia mulai mengerang, ia mulai bisa kemudian berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya, dan yang ada di sebelah dia itu adalah seorang bapak ini. Lalu di dalam kondisi seperti itu, ia mulai katakanlah mengeluh, ia mulai menyesali kehidupan ini. Kalau memang dia harus cacat seperti itu, alangkah baiknya ia mati saja daripada ia harus menjadi seperti ini. Karena pada akhirnya ia harus mengalami amputasi dan sesuatu yang mengerikan yang selalu ia bayangkan. Lalu si bapak ini mendengar semua keluhan-keluhannya. Si bapak, ia selalu menguatkan sang anak muda ini ketika ia mengeluh tentang kehidupan, ketika ia merengek-rengek, bahkan ia tidak mau lagi melihat kehidupan ini, ia tidak mau lagi untuk menjalani kehidupan ini, katakanlah dia putus asa. Lalu sang bapak itu kemudian mulai berbicara kepada si anak muda ini dengan menceritakan. Waktu anak muda itu kemudian bertanya kepada bapak,
Apa yang Bapak lihat ke samping sana? Apa yang Bapak lihat di sekitar Bapak? Karena dia tidak bisa bergerak untuk melihat. Apa yang Bapak lihat di kiri kanan Bapak? Apa yang Bapak lihat melalui jendela itu? Lalu sang Bapak ini kemudian menceritakan, wah di luar sana ada pemandangan yang indah sekali. Ada gedung-gedung yang tinggi, ya. Dan di dalam gedung itu saya melihat aktivitas orang-orang yang luar biasa. Ada pemuda-pemudi, ada pekerja-pekerja yang antusias untuk menghadapi kehidupan ini, yang mau untuk memaknai hidupnya ke depan. Wah, semuanya menggambarkan hal-hal yang indah sekali. Kamu harus sembuh supaya kamu bisa berada di antara mereka-mereka yang beraktivitas seperti itu. Hidup ini masih panjang, jadi si Bapak ini selalu menasihati anak muda ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak muda ini dari waktu ke waktu ketika dia sering mendapatkan satu masukan-masukan yang luar biasa, yang begitu menyemangati dia, akhirnya yang timbul dalam hati, saya harus sembuh, saya harus bisa melihat ke depan, saya harus bisa melihat dunia sekitar. Lalu dengan berjalannya waktu, sang orang tua di sebelah ini tiba-tiba pergi, meninggalkan dunia ini, menghembuskan nafasnya, lalu tinggallah si anak muda ini. Dengan berjalannya waktu dia memang sedih ketika orang tua ini harus pergi, karena apa? Tidak ada lagi rekan, teman yang bisa bercakap-cakap dengan dia. Tidak ada lagi orang yang bisa menyemangati dia. Lalu ia meminta kepada suster, bolehkah saya pindah ke tempat si bapak tua itu? Supaya saya bisa melihat keluar. Lalu suster bilang, oh boleh saja kalau memang itu maumu. Mereka berusaha pindahkan dia. Lalu dia mengatakan kepada sang suster itu, karena dia tidak bisa bergerak ya, dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa melihat matanya saja. Tapi dia belum bisa untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Lalu dia mengatakan kepada suster, apa yang ada di sebelah hari ini, apa aktivitasnya, apa kegiatannya. Karena si bapak itu selalu menceritakan kepada saya apa yang terjadi di luar. Lalu suster dengan terkaget-kagetnya, suster kemudian mengatakan, ia menceritakan apa? Ia menceritakan bahwa begitu ada banyak kesibukan di luar sana. Begitu banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang ada sebagai pekerja pada gedung-gedung yang ada di luar sana. Si suster bengong, lalu si suster mengatakan, saudara tahu apa ya suster? Bahwa bapak sebagai teman sekamar daripada saudara itu, sebenarnya ia seorang yang buta. Hah? Si anak muda itu terkaget-kaget, buta. Lalu apa yang dia katakan kepada saya? Apa yang dia ceritakan kepada saya? Tidak, dia tidak buta suster karena dia bercerita. Coba suster lihat ke sebelah. Dan suster ceritakan apa yang terjadi lalu. Suster itu mengatakan, ini di sebelah ini hanya tembok. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun seperti ada yang pada gambaran saudara itu. Seperti apa yang digambarkan oleh si bapak itu, tidak ada. Ini hanya tembok yang menutupi. Terus anak muda ini dia berpikir, loh kenapa si bapak itu bercerita seperti itu? Menyemangati saya seperti itu, mengatakan bahwa mengapa dia berbohong? Bapak ibu saudara-saudaraku yang kasih, sebenarnya si bapak itu tidak berbohong. Tetapi ia melakukan sesuatu yang sangat mulia. Mulianya adalah apa? Ia membangkitkan semangat dari seorang anak muda yang sudah putus asa ketika dia harus menyaksikan tubuhnya yang tadinya normal kemudian menjadi seorang yang cacat. Ia tidak sanggup untuk menghadapi satu kenyataan hidup. Ini berarti ia benar-benar down. Ia benar-benar dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Si bapak memainkan peranannya. Ia membangkitkan semangat. Ia menceritakan hal-hal yang luar biasa bisa
memotivasi anak muda ini untuk menjadi lebih hidup, untuk berani menghadapi masa depan, untuk berani menghadapi kenyataan pada dirinya, untuk bisa menerima segala sesuatu yang ada pada dirinya. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara kita melihat setelah dia menyadari semuanya itu, dia kemudian berkata pada dirinya, berarti si Bapak itu memang mempunyai tujuan yang mulia. Ia tidak mau saya terbenam di dalam keterpurukan karena putus asa. Dia tidak mau saya berada dalam kondisi yang melemah. Tapi dia mau supaya saya bangkit. Supaya saya bisa menghadapi hari esok. Makanya dia bercerita tentang hal-hal yang begitu indah. Hal-hal yang begitu menyemangati. Apalagi sebagai seorang anak muda. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang sebenarnya paling tidak terjadi di dalam penggambaran yang ada pada kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu menceritakan tentang Yerusalem yang indah. Bapak Ibu pasti tahu ada lagu yang mengatakan bagaimana? Oh Yerusalem. Coba Bapak Ibu menyanyikan itu, 1, 2, 3. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah penggambaran kota Yerusalem yang kita biasanya kenal melalui satu pujian. Tapi tanpa kita sadari, kita membangun satu persepsi Yerusalem di dalam kehidupan kita. Mengapa terbangun persepsi seperti itu? Yerusalem itu begitu indah. Yerusalem itu begitu menjanjikan. Saya ingin ke sana. Karena apa? Kehidupan di dalam dunia ini, kehidupan nyata itu penuh ketertekanan. Penuh kondisi-kondisi yang terkadang membuat kita terpuruk, membuat kita menjadi down. Kita tidak tahu bagaimana harus melangkah, bagaimana harus menghadapinya. Sama seperti seorang pemuda dalam keterpurukan karena harus menerima kenyataan dirinya yang cacat, yang terpuruk, yang seolah-olah tidak lagi berarti apa-apa di dalam dunia ini. Tapi disitulah Bapak Ibu, bagaimana kita berperan sebagai orang tua yang buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di kiri dan kanan. Ia tidak melihat keindahan, penderitaan dan sebagainya. Tetapi yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana ia bisa membangunkan semangat, bagaimana ia bisa menghadapi situasi ini, melihat anak muda yang katakanlah terkapar dengan rasa tidak mau hidup, dengan tidak ada semangat juang. Ia membangunkan semangat. Ada Yerusalem indah yang menantimu. Ada kegiatan yang akan menantimu di sana dengan segala aktivitas. Maka yang harus engkau lakukan adalah sembuh. Yang engkau lakukan adalah harus memiliki semangat. Harus bangkit dari keterpurukanmu. Inilah juga Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita merenungi firman Tuhan ini. Bagaimana Yohanes di Patmos dalam keterpurukannya, dalam kondisi terhukumnya dia, dalam kondisi yang terkapar dengan dikelilingi oleh kondisi yang mungkin tidak menjanjikan satu kebaikan. Tetapi ia bisa membangkitkan semangat hidup bagi jemaat Tuhan, ketujuh jemaat Tuhan yang dimana surat Wahyu ini dialamatkan.
supaya bagaimana mereka menghadapi kondisi, menghadapi kenyataan ini dengan semangat juang. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itulah juga Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, Bapak Ibu dan kita semua. Karena kehidupan yang ada, yang sekarang ini kita saksikan, penuh dengan satu kondisi yang tidak menjamin. Bahkan kalau kita baca di media sosial, ada seorang pakar yang mengatakan bahwa pada tahun 2025 ini akan jadi satu tahun yang sangat-sangat susah, sangat sulit. Apa maksudnya? Ia memberikan warning seperti ini. Ia mau supaya masyarakat Indonesia ini bisa mempersiapkan diri untuk kesulitan-kesulitan hidup yang nanti akan terjadi pada tahun 2025. Supaya kita siap dan kita bisa, katakanlah, melengkapi diri dan juga menguatkan diri kita dengan save money, save segala sesuatu yang bisa kita amankan untuk kita menjelang kepada tahun-tahun yang menjadi begitu sulit dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu saudara-saudaraku, seperti yang diimani di dalam kitab Wahyu ini, bahwa apapun yang terjadi, tetapi yang menjadi arsitek dalam menata semua ini, bahkan Yerusalem yang akan terjadi begitu indah dengan pernak-pernik, dengan batu-batu permata yang luar biasa, tidak lain adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ini berarti ketika Tuhan Allah yang menubuatkan, Tuhan Allah yang berfirman, maka Tuhan Allah jugalah yang akan melengkapi kita. Berarti ia tidak jauh dari kita. Ia berada bersama-sama dengan kita. Berarti dalam kesulitan hidup kita yang bagaimanapun, Tuhan ada dengan kita. Inilah satu janji Tuhan. Dan inilah yang menyukacitakan kita. Membuat kita mampu untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Bagaimanapun sakit penyakit yang kita derita. Kita yakin bahwa Tuhan tetap ada dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, hanya satu persoalan yang kita lihat di dalam ayatnya yang terakhir, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Bapak Ibu saudara-saudara, jauhkanlah daripada kehidupan kita segala kenajisan, segala sesuatu yang bersifat kekejian, segala sesuatu yang bersifat mendustai, segala sesuatu yang bersifat memanfaatkan orang lain, segala kemunafikan mari kita tampilkan supaya kita layak ada di dalam kitab kehidupan, nama kita tertera di sana dan kita layak masuk dalam Yerusalem baru itu. Sehingga yang menjadi tanggung jawab kita adalah apa Bapak Ibu saudara-saudara? Menjaga kehidupan kita, menjaga iman percaya kita dengan selalu rajin bertekun dalam doa, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam pembacaan kitab suci, supaya hidup kita tetap terjaga dan kita layak untuk masuk di dalam Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara di dalam bulan Pelkes yang kita rayakan tahun 2023 ini. Kita selalu mau menyemangati orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu ketika kita melihat ada orang lain yang menderita, seperti sang Bapa, walaupun ia sama-sama berada dalam keadaan sakit, bahkan lebih fatal ia buta, tetapi ia tidak mau terpuruk. Ia tetap mau membuat dirinya menjadi berkat bagi orang lain, menyemangati seorang anak muda, sekalipun sebenarnya ia harus membuat atau membangkitkan satu angan-angan yang luar biasa. Ia membangkitkan angan-angan pada seorang anak muda, walaupun itu adalah sesuatu yang membohongi. Tapi ketika itu bisa membawa anak muda ini untuk menghadapi kehidupan ini dengan semangat, dengan adanya satu tekad untuk mau menjadi sembuh, maka itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan si orang tua ini. Ia menyadari bahwa hidupnya
kesakitan yang ia alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh anak muda di sebelahnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita adalah alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat bagi orang lain, maka kita akan menyadari juga bahwa penderitaan kita ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan orang lain. Masih ada orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Tuhan kuatkan Bapak Ibu saudara-saudara, dan mari kita masuki hari-hari hidup kita ini dengan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian sebagai jawaban jemaat, diberikan kesempatan kepada sektor 5 untuk menyampaikan pujian syukur padamu, ya Allah.
Terima kasih untuk pujian sektor 5. Kita patut mensyukuri segala sesuatu yang ada di sekitar kita, karena Tuhan adalah baik, memberikan kepada kita keadaan baik, keluarga, alam sekitar dengan keindahannya, maka kita patut mensyukuri itu. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan tadi dengan Tuhan Engkaulah hadir. Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk persekutuan yang boleh terjadi pada malam hari ini dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Nasaret. Bahkan kami bersyukur Engkau berkenan hadir melalui firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Tuhan tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini boleh memotivasi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami tahu bahwa ke depan kami tidak selalu menjanjikan yang baik. Engkau tidak menjanjikan bahwa akan selalu panas terik. Engkau juga tidak menjanjikan akan turun hujan senantiasa. Tetapi yang Engkau janjikan kepada kami adalah bahwa ketika semua itu terjadi, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Bahkan janji-Mu Engkau selalu ada bersama dengan kami menjalani hari-hari hidup ini. Sehingga ketika kami merasa tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini karena keterbatasan hidup kami, keterbatasan fisik kami, Engkau bahkan menggendong kami. Walau Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau senantiasa mengasihi kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang karena kasih-Mu itu Engkau rela untuk Ia hadir di tengah dunia ini untuk menderita, mati, dan memikul semuanya ini demi untuk keselamatan kami manusia. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Pada malam yang indah ini, kami mau berdoa. Beberapa syafaat kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada di sana, dari ketua sampai semua staf, agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kami juga mau berdoa bagi Mupel Jakarta Timur, Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi warga Jemaat GPIB Jemaat Nasaret.
pendeta ketua jemaat, juga penatua diaken, semua pengurus dari BPK yang ada, pelkat-pelkat yang ada dalam persekutuan jemaat ini, Tuhan berkati. Semua yang duduk di dalam komisi-komisi, Engkau juga berkati ya Tuhan, dan pakai mereka. Mereka yang juga menjadi tanggung jawab dalam perkantoran yang ada di GPIB Nasaret ini sebagai kepala kantor, staf yang ada, bahkan sampai kepada satpam gereja, ataupun koster, dan semua yang bertanggung jawab dalam kebersihan gereja, keamanan gereja, tanggung jawab peribadatan jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan semua yang diberi talenta untuk melayani sebagai organis prokantor, dan juga mereka yang diberi talenta untuk menjadi dirigen, memimpin paduan suara vokal grup. Tuhan memberkati kami semua. Dengan apa yang kami jalani, biarlah semua itu boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa itu yang datang daripada Tuhan sebagai satu karunia, talenta bagi kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses penyelesaian Tanah Waru. Tuhan memberkati dan berjalan bersama kami dalam proses penyelesaian ini, agar waktunya tiba dan segala sesuatu boleh terampung sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jemaat GPIB Nasaret ini. Tuhan memberkati panitia yang menangani proses penyelesaian ini. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang menderita sakit dan berada dalam pemulihan ataupun yang mengalami usia lanjut. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Ibu Yudi Tambunan Marlisa, Ibu Desir Manangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Henis Lain Kantiadago, Ibu Diana Kando Parinduri, Mariam Porayo, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihite Peyo, Bapak Manurung, Ibu Mun Lopis Mojo, Ibu Siska Watimena Oroh, Ibu Normalina Sihombing Napitupulu, Ibu Rita Panggabean, Ibu Putri Surbakti, Bapak Alexander Rega, Pendeta Denny Matulapelwa, Bapak Butar-Butar, Ibu Kando Waro, Ibu Rusta Maji, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Angel Pesak Oroh, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Yohana Takain, Bapak Kiyosi Urai, Adik Anindita Sekarsari, Ibu Rosalinta Loga, Diaken Refdi Pangkai, Ibu Ida Sumampau, dan Ibu Diana Pesak Oroh. Ya Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami dalam penderitaan mereka sakit, ataupun dalam pemulihan, atau yang sering sakit-sakitan atau kelemahan tubuh karena memasuki usia lanjut. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan angkat mereka serta berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Bapa di surga, kami juga teringat keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga Laumuri dari sektor 4, keluarga Sairang Sumampo sektor 4, keluarga Unu Langelo sektor 3. Tuhan, keterpurukan yang mereka alami, kepergian kekasih-kekasih mereka ini, kiranya Tuhan gantikan dengan kekuatan penghiburan, supaya mereka mampu untuk menghadapi hari esok, dan mereka juga mampu untuk melihat maksud Tuhan atas apa yang mereka alami, bahwa Tuhan mengasihi saudara yang dikasihi oleh mereka, walaupun mereka mencintai, mengasihi dia, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi, dan kasih-Mu itu Engkau nyatakan dengan melepaskan kekasih mereka dari beban penderitaan dunia ini. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka dan berikanlah yang terbaik, karena kami percaya dalam kedukaan mereka Tuhan tetap hadir di sana. Allah Bapa di surga, kami yang hadir pada malam hari ini dalam persekutuan yang beribadah, keluarga lepas keluarga ataupun pribadi lepas pribadi, Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami, cita-cita ke depan.
Kami mau serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Suami dalam pekerjaan ataupun memasuki masa pensiun, istri dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati kami semua dengan kehidupan berumah tangga kami. Tuhan mengenal kami dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di bumi Indonesia ini. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan terjadi tahun 2024, Tuhan kami percaya Tuhan akan berikan pemimpin yang memang Tuhan tahu itu yang terbaik bagi negara kami NKRI ini dalam memimpin ke depan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh kami pintakan kepadamu, ya Bapa di surga. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Jemaat, mari kita berdiri, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas kesempatan melayani melalui memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, agar apa yang kami beri boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di jemaat-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga Rabu 21 Juni 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka, telah meninggal dunia di Bali pada Minggu 11 Juni 2023 Ibu Agustina Kai Kamil Laumuri dalam usia 67 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Marcel Laumuri sektor 4. Almarhumah dimakamkan pada Kamis 15 Juni 2023 di Alor, Nusa Tenggara Timur. Di Manado pada Jumat 16 Juni 2023 Ibu Gracie Matilda Sumampau Kalalo dalam usia 83 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Meli Saerang Sumampau, sektor 4, dan ibu mertua dari Bapak Victor Efraim Saerang. Almarhumah dimakamkan pada Senin 19 Juni 2023 di Desa Kauditan Jaga 5, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara. Di Jakarta, pada Minggu 18 Juni 2023, Ibu Beatrice Betty Unu Langelo, sektor 3, dalam usia 63 tahun. Almarhumah dimakamkan pada Selasa 20 Juni 2023 di TPU Pondok Rangon. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah rutin Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB akan dilaksanakan pada Selasa 27 Juni 2023 pukul 7 malam bertempat di Ruang Serbaguna GPB Jemaat Nasaret dengan tema Di Balik Namamu dengan pemberita firman Pendeta Peter Theodorus. Katekesasi reguler 2023-2024. Katekesasi reguler akan segera dimulai awal Juli 2023. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti dapat mendaftarkan diri mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Pendaftaran akan segera ditutup. Rangkaian kegiatan HUT Pelkat PKP ke-54. Dalam rangka HUT ke-54 PKP GPB Nasaret, maka dilaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Nasaret dengan tema Perempuan yang Memancarkan Cahaya Kristus pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 10 bertempat di Ruang Serbaguna GPB Jemaat Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Jakoba Marlen Yosef. Pembinaan dalam bentuk talkshow bertema tata krama dan etika berbusana perempuan Kristen pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 12.30 WIB bertempat di Ruang Serbaguna dengan narabina Ibu Hilda Louis Unu Senduk. Sabtu 24 Juni dan Minggu 25 Juni 2023 pukul 9 sampai 16 sore dilaksanakan bazar makanan, minuman, pakaian, dan ragam produk menarik. Lomba-lomba berhadiah Sabtu 24 Juni 2023 pukul 14 lomba hias kue ala papa. Minggu 25 Juni 2023 pukul 10.30 lomba kreasi gambar dan mewarnai anak-anak.
Minggu 25 Juni 2023 pukul 13, lomba Oma Opa membaca puisi Khairil Anwar. Minggu 25 Juni 2023 pukul 14.30, lomba Ayo Bantu Mama Dandan. Pembinaan cara menyusun khotbah. Pada Sabtu 24 Juni 2023 pukul 17 sampai 20 WIB dilaksanakan pembinaan cara menyusun khotbah bagi presbiter dan pengurus pelayan kategorial GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta secara online melalui aplikasi Zoom dengan materi hermeneutika dalam sistem penafsiran dan hermeneutika Alkitab. Pemberita firman pada malam ini Pendeta Tosya Hatumesen Tapilatu, Pendeta Pelayanan Umum GPIB. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dimanapun engkau berada dan nyatakanlah kasih-Mu di tempat yang tidak terjangkau kehadiran-Mu. Kita sambut dengan pujian Allah sumber rahmat. Dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu di tempat ini, serta kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh.